Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirrilah Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita membahas sambungan konten kita kemarin tentang iblis. Siapa sebenarnya iblis? Kita harus berhati-hati, saudara. Sekali lagi, siapa sebenarnya iblis? Perlu di sini saya jelaskan. Iblis salah satu bagian daripada malaikat yang taat kepada Allah. Bahkan bisa dikatakan dialah yang paling taat. Apa sebab dikatakan dia yang paling taat? Ketika malaikat-malaikat lain semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Apa sebab bersujud kepada Nabi Adam, malaikat-malaikat yang lain? Karena dia melihat di dalam Adam itu ada Allah. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Iblis hanya mau bersujud patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, sebenarnya itu semua skenario Allah. Sudah dirunding di belakang layar. Iblis salah satu pemain skenarionya Allah. Lebih tepatnya, saudara, iblis itu sangat dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memainkan skenario sebagai pemeran antagonis, pemeran yang buruk-buruk. Contoh misalnya, malaikat Jibril, kamu ini khusus menurunkan wahyu. Mikail, kamu ini khusus menurunkan rezeki. Malaikat Israfil, kamu bagiannya ini meniupkan sangkakala. Malaikat Israel, kamu bagiannya ini mencabut roh seseorang. Malaikat misalnya iblis, kamu bagiannya sebagai antagonis, perusak. Iblis itu yang paling taat. Bayangkan, saudara, kalau kita sedikit berpikir, iya ya,
Dia tidak mau setuju kepada Adam. Dia hanya mau bersujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ada perintah, mau buruk, mau apapun, dia tidak memikirkan lagi. Pokoknya perintah dari Allah, ayo laksanakan tanpa pikir panjang. Subhanallah. Dia disebut iblis karena dia sebagai pemain antagonis, pemain kekerasan, pemain merusak. Itu kerjaannya. Ibarat film itu mak lampir sama gelandong. Cuma di sini kita harus bedakan antara iblis dan setan. Yang disebut setan itu orang-orang yang meniru iblis permainan itu. Itulah setan. Kenapa disebut setan? Karena sebenarnya iblis itu hanyalah pemain menjalankan skenario Allah. Lalu kita tiru, itu yang berbahaya. Itu hanya skenario Allah dirunding di belakang. Oh, kamu iblis begini, begini, begini. Lalu ketika kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, itulah disebut iblis. Kalau seandainya iblis ini tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis yang sangat mudah, maka lebih mudah lagi iblis dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, karena iblis dibutuhkan oleh Allah sebagai bagian menguji manusia. Ibarat emas, kalau tidak ada air kerasnya, kita tidak bisa membedakan mana yang asli emas ini, mana yang palsu. Kita mudah tertipu. Siapa yang menggerakkan iblis untuk berbuat kejahatan, baik dan buruk? Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji dalam tauhid, tidak ada yang ada selain Allah. Coba. La mawjudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang berwujud lahir dan batin kecuali Allah. Siapa iblis? Hati-hati saudara. Hati-hati. Kita sedikit menyalahkan iblis. Sedikit menyalahkan iblis. Padahal kita sendiri menjadi iblis. Ketika kita menjadi iblis di dalam skenario itu, mengikuti, maka itulah disebut setan. Makanya ulama bilang, setan itu anak buah iblis. Padahal semestinya iblis tidak perlu diikuti, karena apa? Itu hanyalah skenario, sandiwara. Kemarin saudara, ada seseorang dari satu grup SMS saya, Pak Samsudin, apakah sudah bisa mengendalikan nafsunya, menghindari nafsunya? Saya membalas, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya dan upaya.
Dan saya tidak punya apa-apa. Tangan saya ini bukan milik saya. Kaki saya bukan milik saya. Mata, telinga, kepala, mulut, semuanya bukan milik saya. Nafsu bukan milik saya. Anak istri bukan milik saya. Penyakit besar ketika kita menggenggam sesuatu yang bukan milik kita. Penyakit. Ketika kita milik orang lain kita genggam, ketika diambil sakit. Kita ini tidak punya apa-apa. Karena kita ini tidak punya apa-apa, maka mengalirlah seperti air. Air di tanah itu mengalir. Dia akan berhenti pada tempatnya. Seseorang yang selalu menggenggam yang bukan miliknya, itulah orang-orang bodoh. Dia menanam penyakit dalam dirinya. Ketika diambil, dia sakit hati. Sulit untuk memberi. Karena merasa miliknya. Saudara, sekali lagi saya di sini mempertegaskan bahwa iblis itu adalah salah satu makhluk yang taat dan sangat dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memainkan skenario Allah sebagai penjahat, perusak. Semoga kita bisa menjaga diri, jangan sampai kita menjadi pemain skenario iblis. Artinya jangan sampai kita mengikuti permainan-permainan iblis itu di dalam menjalankan skenario Allah. Karena sangat berbahaya. Contoh misalnya saudara, ketika kita nonton film pembunuhan, kita memainkan itu, mengikuti jejak itu di film itu, pasti kita mati. Karena sesungguhnya itu skenario. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.